Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa na'taqidu anna Allah ta'ala yarahu al-mu'minuna fil akhirah wa yanzuruna ilayhi ta'ala. Wa ad-dalilu 'ala dhalika ma qala Allah ta'ala lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Ya. Qila al-husna al-jannah wa ziyadatu an-nazaru ila wajhihi ta'ala. Ya, ini pembahasan berikutnya kata Syafi'i, dan kami meyakini bahwa Allah Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat. Ini sudah kita bahas tadi ya, tapi di sini diulangi kembali. Ya. Sungguhnya Allah Ta'ala dilihat oleh kaum mukminin di akhirat, dan mereka akan memandang kepadanya. Dan yang tentang hal ini adalah firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna dan mendapatkan tambahan. Apa itu al-husna? Kata Syafi'i, al-husna adalah surga. Az-ziyadah, tambahan, adalah melihat kepada wajah Allah. Jadi orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan surga, kemudian mendapatkan tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah. Dan ini penafsiran Imam Syafi'i, ya, diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ia melihat kepada Rabbnya. Kalimat nadhirah yaitu melihat dengan matanya. Ya. Sebagian ahli bidah ada memalingkan artinya di sini. Oh, itu bukan melihat tapi menunggu. Ya, katanya menunggu Rabbnya. Ya. Kenapa? Bahasa Arab ada nadhara bermakna intabara, menunggu. Ya. Dan ini dari kejahilan ahlul bidah terhadap penggunaan bahasa. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau nadhara terus pakai kalimat ila setelahnya, itu artinya melihat dengan mata, itu dalam bahasa. Kemudian ini tidak cocok dengan konteks hadis kalau dikatakan menunggu. Jadi wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Kan wajah yang dihidayatkan. Kenapa dia berseri? Karena dia melihat. Ya, kalau dia berseri-seri karena menunggu, itu tidak cocok. Orang menunggu itu ya was-was, ada kekhawatiran. Itu menunggu, bukan berseri-seri. Ya kan? Ya. Tapi kalau melihat, dia melihat kepada Allah. Nah, inilah disifatkan wajah yang sangat indah. Waktu itu berseri-seri. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Ya. Di dalam surga itu ada yang perkara yang jiwa sangat berselera padanya dan mata sangat sejuk memandangnya. Nah, ada yang mengatakan dari para ulama ahli tafsir, kata Syafi'i, qila taladdul a'yun bin nazar ila wajhihi. Ada yang mengatakan mata itu menjadi sejuk karena melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah jiwa itu mengetahui apa yang disembunyikan darinya dari kesejukan pandangan mata. Maksudnya nanti di akhirat, apa yang disimpan untuknya dari pandangan mata yang sejuk dia memandangnya. Nah, ini ayat di surat Sajdah ada yang mengatakan qurratu a'yun, kesejukan pandangan mata mereka, qurratu a'yunihim bin nadhari ilaihi ta'ala, yaitu dengan melihat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalil yang lainnya, sudah berapa dalil ini? Masya Allah disebutkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Sekarang yang ke-6. Wa qala ta'ala, ini masih dari Al-Quran. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, ya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia mempersyirikatkan Allah dengan suatu apapun. Ya. Di sini liqa telah kita sebutkan ya, ada dua penafsiran. Salah satu penafsirannya, siapa yang ingin melihat kepada Allah, siapa yang ingin mendapatkan nikmat melihat kepada Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Ya, ayat yang ke-7 kata Imam Syafi'i, wa qala ta'ala, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah,
maka sesungguhnya janji Allah itu akan datang. Iya. Sini liqa juga ditafsirkan dengan melihat. Siapa ingin melihat kepada Allah, maka janji Allah akan datang. Harus disiapkan amalan. Ya. Harus ada bekal kalau yang ingin berjumpa, melihat kepada Allah. Ya. Sebab sesuatu itu jangan diangan-angankan saja, harus ada dari amalan yang menunjukkan dia ingin mendapatkannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr laysa dunahu hijab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya, tidak ada tirai yang menutupinya. La tudammuna wa la tudammuna wa la tudammuna fi ru'yatihi. Ta'ala al-hadith. Ya, ini tudammuna, mimnya di situ boleh ditasydid dan boleh tidak ditasydid. Jadi kalau ditasydid tudammuna, jadi tasydid dari ad-dhamm, jadi dia ditutup. Dan boleh tudammuna, tidak ditasydid. Ya, dari mana dia ya, terhalangi. Ya, tidak terhalangi. Jelas ya, dua bacaan disebut oleh Ibnu Natsir. Ya, tapi kalau yang kita baca ke guru-guru kita, saya pernah baca ke Syekh Ahmad An-Najmi hadits ini, beliau benarkan harokatnya dengan tidak ditasydid. Ya. Kata beliau fi ru'yatihi ta'ala al-hadits. Ya, tidak tertutup dalam melihatnya. Ya. Jadi ini hadis sudah kita terangkan mutawatir bahwa kaum mukminin akan melihat Rabbnya seperti dengan sangat jelas sekali. Sebagaimana di malam purnama jelas bulan itu dilihat, demikian pula melihat Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Wa rawa Jabir bin Abdullah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu yawm al-qiyamati 'ala al-karam fawqa an-nas fatud'a al-umam wa ma kanat ta'budu al-awwal fal-awwal hatta يأتينا ربنا تبارك وتعالى فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا تعالى قال أنا ربكم فيقولون ننتظر إليك قال فيتجلى لكم تعالى وذكر الحديث بطوله. Ya. Dan Jabir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami pada hari kiamat, ya, di atas kemuliaan, ya, melebihi seluruh manusia, maksudnya umat Islam. Ya, dipanggillah umat-umat. Dan apa yang mereka ibadahi dari awal, yang paling pertama kemudian yang pertama. Sampai Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala mendatangi kami, yaitu umat Islam. Ya, Allah bertanya, apa yang kalian tunggu? Maka mereka menjawab, kami menunggu Rabb kami Ta'ala. Maka Allah berfirman, saya adalah Rabb kalian. Maka mereka menjawab, engkau lah yang kami tunggu. Allah pun menampakkan dirinya kepada mereka. Wa dzakara al-haditsa bitulihi, dan disebutkanlah hadits panjang. Baik, ini hadits dari sisi sanad, ya, ada pembahasan yang perlu diperiksa kembali. Tapi telah saya terangkan bahwa hadits-hadits yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, dan ini kejadian yang disebut di padang mahsyar. Ya, diterangkan dalam riwayat yang sahih. Yang kedua adalah di sorga. Yang kedua adalah di sorga. Kemudian kata beliau, nah, ya, kata beliau, fadallat hadhihi al-ayah
ala anna Allah yura fil akhirah bila raib wala syak. Ya. Maka ayat ini, maksudnya ayat yang sudah berlalu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat bila raibin, tanpa ada keraguan, wala syakkin. Ya. Bila raib wala syak, tanpa ada keraguan. Ya. Baik, selesai di sini pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian beliau pindah ke pembahasan lain.